Kok Vanes mau kira salim ki piye? Mas, iki mbok iku salaman sih karo beneris sagus-agus to. Saya sempat sih karo. Salam-salaman barang wis kuno saiki wis modernisasi. Wis sawi wis kesusu iki. Oh ya, dikandani si apik malah matur nuwun. Nas. Bu. Pripun, Bu? Kowe lihat Aurel sama Kia enggak di sini? Tadi itu saya lihat di sana, Bu. Kan dekat air mancur selatan. Ya udah, nanti kalian bertiga datang ke ruangan Ibu sehabis istirahat. Ibu pengen jadikan kalian itu tuh perwakilan kelompok gambar kelas kalian. Oke, Bu, saya tak ke sana dulu ya, Bu. Apa ya bare iki? Wes, ngomongnya wae. Bu, pasukan komplit. Wes kebacut. Duduk. Oke, gini ya. Ibu switch kelas kalian yang penilaian gamelan sama kelas 11D gimana? Bu, nggak bisa, Bu, kalau siang-siang kayak gitu, Bu. Pelimpan banget ya, Bu, bikin malas. Enggak oleh gitu, Nes, kalau karo guru ki mbok saya toto sithik to. Ibu itu kan belum selesai membicarakan, menjelaskan. Lah kok udah kamu potong itu gimana toh, Nes? Nggak boleh kayak gitu ya. Ya udah sih, cuma itu yang ingin Ibu sampaikan, nggak ada lain ini. Ya Bu, menawi ngoten kita nderek mawon mboten napa-napa. Iya. Kita nyuwun pamit rumiyin nggih, Bu. Yo, kono. Ya. Langsung ning kelas darane kanin. Beres nggih, Bu, monggo. Tenan. Sik Nes, sik apa kowe iki? Oh meneh ya, aku nek ra jelas ngene iki ra iso buang-buang wektu. Sik to, dirungok wis sik. Ana apa? Kowe iki mbok ya ora ngono kuwi, iki akeh rasa-rasan tentang kowe. Lah piye ae bertindak kriminal apa piye? Oh, aku paham. Ya kowe kuwi lho nek ro guru. Ku mbok ya sik sopan sithik. Oh kowe iki wis do bener. Minimal nek arep ngurusi uripku ki urusi uripe kalian sik wis bener apa urung? Mbak aku kira dikandani iki diterima, dienggo bahan introspeksi, ora le malah ra gelem disalahke. Lah piye sik bener ki piye coba contoni wong kok unik. Lah kuwi lho. Kok ya rame-rame ning ngarepe ruang guru ini ngopo? Lho Bu, wong loro lho Bu, senane ora jelas. Iki napa? Niki lho Bu, Vanes niku angel kandhani, tetep ngeyel bola-bali dikandani yen kudu sopan kalih wong tuwa. Wis to Nes, ngene iki ana sing perlu mbok ngerteni babagan ngajeni marang wong liya. Kowe ora ngajeni marang wong liya iki apa? Wis ngene, ngajeni marang wong liya iku ana tuladhane. Nah, tuladhane kuwi kaya ta, menawa kowe matur marang piyantun kang luwih sepuh iku wajib diurmati. Mula tindak tanduke aja sembrono, tangane kudu ngaperancang, Nduk. Menawa ana piyantun sing arep ndisi anggone tindak disemenggakake kanthi tembung monggo-monggo. Nah, nalika kepethuk salah sawijining pawongan utawa liwat ana ing sangarepe piyantun kang lagi lungguh, aja lali aruh lan matur nderek langkung. Nah, ngono kuwi lak yo apik banget to. Nalika duwe luput utawa arep nyelok atur kanthi nggunakake nyuwun pangapunten. Nalika arep nyuwun pirsa utawa nyemanggakake marang wong liya kuwi nggunakake jempol. Nalika mangsuli pangandikane salah sijining pawongan ing sajroning pawicantenan, aja lali diselani atur inggih utawa injih. Sadurunge kowe ngandharake panemumu. Aja lali ngaturake atur matur nuwun menawa kowe diparingi utawa dibiyantu dening wong liya. Oh, oke Bu. Injil. Maksudnya injil Bu, matur nuwun nggih Bu lan kanca-kanca sedaya. Nah, ono lho. Nah, iki katone sepele ananging mangaribawani lan gedhe mupangate tumrap panguripan. Nah, sedulur-sedulur, aja lali lan aja leno babagan Subasita iki. Babagan iki wigati ananging kerep disepelekke. Kaya dene tegese enceh-enceh bluluk iki. Bluluk iku perkara cilik ananging butuh digatekake lan dieksplorasi. Senajan cilik kae mupangate gedhe kaya dene bluluk kang sing wis dadi kambil. Nah, saiki aja kerengan meneh ya, Nak. Nah, saiki sing rukun. Tas e. Halo sedulur Saba, senang bisa menyapa Anda semua dalam Saba Susuara, ruang bincang untuk belajar bersama, memaknai lebih dalam.
Pada episode kali ini, bersama-sama sedulur Sabah semua, kita akan menengok lebih dekat satu daerah yang bukan hanya istimewa secara nama, tapi juga kaya akan makna, nilai, dan sejarah, Yogyakarta. Untuk membedah keistimewaan Yogyakarta dari berbagai sudut pandang, telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Suwarno MPD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2022 hingga sekarang ya Prof. Selain itu kiprah beliau selain di dunia akademik dan kebudayaan, Prof. Suwarno juga berkarir sebagai Pambiworo dan Pranotocoro. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, Prof. Saya dengar-dengar juga sampai di Kalimantan seperti ini, Prof. Oke, baik, Prof. Bagaimana, Prof, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Salam budaya, Jogja memang istimewa. Salam budaya, Jogja memang istimewa, Prof. Alhamdulillah. Semoga Prof selalu sehat dan selalu bahagia, Prof. Bandun. Lalu selanjutnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Agus Tony SPD, Guru Sejarah dari SMA Negeri 1 Bantul, yang juga merupakan Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mengajak kita juga melihat keistimewaan Yogyakarta dari sudut pandang sejarah dan juga praktik pendidikan di sekolah. Baik, Pak Tony, bagaimana kabarnya Pak Tony hari ini? Alhamdulillah, panggilan pun saya, Mbak Tiska, Prof. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat, Prof, Pak Tony. Baik, nah keistimewaan Yogyakarta itu bukan hanya sekedar label, melainkan nilai yang harus dirawat, diwariskan, dan hidup dari generasi hingga generasi. Nilai inilah yang akan kita gali dan kita maknai bersama Prof dalam perbincangan hari ini. Untuk mengawali perbincangan kita hari ini, Prof, sebenarnya mengapa sih Prof Jogja itu istimewa? Iya, banyak latar belakang yang kemudian mengukuhkan Jogja itu istimewa. Antara lain berdasarkan perspektif sejarah. Jogja pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Jogja pernah menyumbang HP ke-9 8 juta gulden untuk memutar pemerintahan waktu itu. Juga memberikan pembiayaan pemerintahan selama berada di Yogyakarta, ibu kota itu. Bahkan keluarga para pejabat, presiden, kemudian para menteri. Jogja juga merupakan satu yang mengawali bergabungnya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maklumat 5 September 1945. Bahkan saya pernah menjadi MC saat itu di pagelaran pada peringatan itu dengan peluncuran Al-Quran zaman Hamengkubuwono II. Kemudian Jogja salah satu istimewaan juga antara gubernur dan raja satu kesatuan, juga wakil gubernur. Dan Jogja dikukuhkan sebagai keistimewaan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Nah, Jogja juga salah satu negari ya waktu itu ya, negari yang menguasai di Jawa, sehingga dulu ada katakan Ratu Jawa gitu ya. Ratu Jawa. Nah, itu kemudian bergabung ke NKRI gitu. Monggo Pak Agus mulai badhe atau ini badhe paring tambahan, monggo silakan. Terima kasih. Izin menambahkan Prof. Jadi alasan historis tadi saya kira tepat sekali yang disampaikan Prof. Nah, bahwa saya melihat keistimewaan Yogyakarta
sebetulnya diawali ketika saya membaca naskah akademik, Prof. Nggih. Naskah akademik ketika undang-undang draft RUU itu belum disahkan. Jadi memang ada 4 kenapa Jogja harus istimewa. Yang pertama alasan historis, yang kedua alasan filosofis, kemudian alasan sosiologis dan komparatif. Saya hanya membahas satu dulu saja. Tadi yang historis sudah disampaikan Prof. Yang kedua alasan filosofis. Jadi memang Jogja itu kan dibangun tidak hanya sekedar ditata sebagai tempat tinggal atau fungsi, tapi penataan bangunan-bangunan di Jogja itu memiliki satu makna yang sangat tinggi. Jadi keberadaan Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu Golong Gilik itu kan menurut saya satu-satunya penataan Pak. Jadi Sumbu Vilo itu satu-satunya penataan kota yang dibuat oleh HP1, dan menurut saya sampai sekarang saya melihat itu literasi alam. Jadi kita bisa belajar dari Sangkan Parading Numati, kemudian Hamemayu Hayuning Bawono sampai Manual Nggaling Kalogisti. Tidak perlu kita baca buku, tapi cukup mencermati apa yang ada di tanah ini. Kenapa harus pohon asem, kenapa munggur, kenapa pohon yang lain, pelem dan segala macam, itu semua bermakna. Jadi kita kalau melihat Sumbu Filosofi itu tidak sekedar tatanan, tapi itu adalah buku yang cukup lestari yang harus kita baca, pelajari sebagai warga Jogja. Jadi itulah salah satunya yang menurut saya orang kenapa sering tertarik ke Jogja itu, ya ruhnya di situ. Di Sumbu Filosofi itu. Begitu mungkin tambahan saya. Dan itu sudah diterima di UNESCO sebagai budaya dunia World Heritage tanggal 18 September tahun 2023. Betul, Laras. Sumbu Filosofis itu karena memang secara historis bahwa planologi ya, Jogja itu sangat istimewa menurut pendapat saya. Tahun 1755 untuk membuat keraton yang begitu istimewa. Satu, garis lurus imajiner dari pantai selatan, kemudian Tugu, Keraton, dan sampai Merapi. Itu karo garis imajiner. Karo Sumbu Filosofi kan tadi dari Panggung Krapyak, kemudian Keraton dan Tugu Golong Gilik. Kemudian Jogja itu posisinya di tengah, maka titik nol itu jarak yang relatif sama antara Prambanan, kemudian Kulon Progo Kabupaten, kemudian Laut Selatan, dan Puncak Merapi. Nah, itu. Dan Jogja itu dalam arti kota, insya Allah tidak akan banjir karena diapit 6 sungai. Jadi di kiri 3 sungai, di kanan 3 sungai atau barat 3 sungai. Kali Progo, Kali Pinongo, Kali Bedo, kemudian Kali Code, Gajah Wong, dan Kali Opa. Nah, kemudian di Pagelan sebenarnya itu lebih rendah daripada titik nol. Juga tidak akan banjir. Karena apa? Dari titik kemudian jalan Panguraan menuju ke alun-alun itu kan kita dikembalikan sekarang dengan pasir putih. Itu dalamnya 15 meter dulu. Nah, sehingga kalau nanti ada banjir tidak mungkin masuk keraton karena semua air sudah masuk di situ. Nah, pemikiran seperti tahun 1755 kalau di Hadeging Negari itu harinya Kamispon gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Dari perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, kemudian disusul 2 hari berikutnya 15 Februari 1755 dengan perjanjian budaya Jatisari yang membedakan, memilahkan budaya Ngayojo dengan budaya Solo. Kemudian 1 bulan berikutnya pada 13 Maret 1755 dengan Kamispon Hadeging Negari itu. Nah, sangat luar biasa pemikiran beliau HB1 atau Pangeran Mangkubumi yang penjenengan sebutkan tadi, dengan sumbu filosofisnya dari Panggung Krapyak, kemudian Keraton dan Golong Gilik yang melambangkan Sangkan Paraning Dumadi yang merupakan terjemahan dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Wah, suatu
jawaban yang sangat kompleks sekali dari satu pertanyaan yang sangat sederhana. Komplementer. Iya. Dari pertanyaan yang sangat sederhana ternyata bisa mengungkap banyak sekali makna-makna yang ternyata mungkin bagi masyarakat selain Jogja ataupun mungkin bagi masyarakat Jogja sendiri itu mungkin belum tentu tahu Prof makna-makna itu ya Prof. Mungkin tadi ada apa namanya sumbu filosofis yang ternyata garis lurus dari Prambanan dari Panggung Krapyak. Panggung Krapyak sampai dengan Merapi ya Prof ya. Sumbunya yang imajiner. Sumbu Jangan sampai keliru sumbu filosofis dengan sumbu garis imajiner. Garis imajiner. Lalu garis imajiner itu dari pantai selatan sampai keraton terus sampai melewati sumbu filosofi. Melewati terus sumbu filosofis itu dari Panggung Krapyak sampai keraton dan Buku Golong Gili. Nah, itu juga kan apa namanya Prof Tugu yang baru-baru ini sangat viral ya Prof. Kalau misalnya ke Jogja itu sepertinya kurang afdol kalau belum foto ataupun memvideo di Tugu itu. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Prof. Tadi sudah sangat menarik pembahasannya terkait makna dari keistimewaan Jogja itu sendiri. Dilihat dari historis, filosofis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apakah makna keistimewaan itu menurut Prof sudah dipahami oleh masyarakat Jogja itu sendiri, Prof? Ya, ini terus saja Ngarso Dalem berusaha sampai membuat namanya kebijakan itu namanya Jogja Renaissance. Jogja Renaissance. Ya, maunya untuk pemahaman keistimewaan. Terdiri 3 value namanya core value, kemudian instrumental value dan praxis value. Core value seperti tadi Pak Tony sebutkan, hamemayu hayuning bawono. Itu di buku Sastra Gending zaman Selagong sudah disebutkan hamemayu hayuning ngrep. Tulisannya Jawa, tulisannya sama. Karena untuk menyamakan guru wilangan gitu. Gitu. Nah, kemudian sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti, kemudian ada hamengku hamengkoni, ada mangasah ngising budi mamaso malaning bumi, ada sawiji greget senggora mingkuh, dan nilai-nilai yang lain itu namanya core value. Nilai inti orang Jogja gitu ya. Ada namanya instrumental value. Itu regulasi yang diciptakan pemerintahan untuk menyebarluaskan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Kemudian ada untuk budaya itu ada Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta. Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Kemudian kita kenal sekolah berbasis budaya. Kemudian tentang adanya kebijakan kelurahan mandiri budaya, kemudian kelurahan kembang budaya, maju budaya, kemudian rintisan budaya, semuanya dalam rangka untuk pemahaman tentang keistimewaan. Kok kenapa nggak berbasis keistimewaan aja, Prof? Budaya kan lebih luas. Nah, berbasis keistimewaan mungkin lebih spesifik Jogjanya. Lah, keistimewaan itu kan banyak ya. Budaya itu salah satunya saja. Salah satunya kan budaya. Pemerintahan juga keistimewaan. Nah, kebetulan yang saya sampaikan tadi Perda tadi tentang kebudayaan. Kemudian yang terakhir itu namanya praxis value. Praxis value menurut saya itu kan nilai-nilai di masyarakat itu kan juga punya sendiri. Ya, artinya ketika ada nilai baru yang datang bisa diterima, bisa ditolak, bisa dilaksanakan, bisa ditolak. Gitu. Tetapi kan harapannya memang keistimewaan Yogyakarta budaya ini antara lain itu bisa dipahami oleh seluruh rakyat, seluruh warga Ngayogyakarta. Itulah sebabnya ketika ada pelantikan pejabat tinggi di Kepatihan, kebetulan saya menjadi saksinya, itu Ngarso Dalem menyampaikan tentang pentingnya pendidikan khas kejogjaan. Lah, pendidikan khas kejogjaan ini berbasis budaya. Karena diinspirasi ketika beliau
itu pidato honoris causa doktor di UNJ Desember tahun 2019. Beliau menghimbau bahwa orang Jogja ini mengenal tentang pendidikan budaya Jogja. Oleh karena itu kemudian teman-teman di Dewan Pendidikan DIY menerjemahkan sebagai suatu perintah, kan gitu ya Pak. Kalau pimpinan itu menghimbau, kita harus menegakkan pemerintah itu sebagai perintah. Nah, himbauan bagi kita, tetapi itu kita menanggap sebagai suatu perintah dari pimpinan. Kemudian dibuatlah namanya pendidikan khas kejogjaan. Ini berbasis budaya juga. Nah, hanya berbeda dengan Perda nomor 5 itu. Itu kan lebih sudah dikukuhkan dalam suatu perda. Kalau ini masih dalam taraf operasional. Harapannya, saya sudah membuat sampai tahun 2030 Pak Tony. Pendidikan khas kejogjaan itu. Semua orang di Jogja besok kena. Sekarang kan masih sekolah. Besok pegawai, pamong, camat, semua kelurah kena. Kemudian orang tua kena. Sampai nanti pada pendidikan kejogjaan dalam bentuk digital untuk generasi-generasi Z, generasi Alpha itu dalam bentuk digital. Jadi yang saya buat Grand Design tahunan sampai tahun 2030 itu mencakup semua orang yang di Jogja, baik orang asli maupun tidak, pernah mengenal pendidikan khas kejogjaan yang itu basisnya budaya Jogja. Tapi tidak kemudian meninggalkan pendidikan modern, karena di dalam pendidikan khas kejogjaan itu ada yang namanya gabungan di antara beberapa nilai yang ada di dalam pendidikan disebut Widya Saka Tunggal. Widya itu pendidikan, Saka itu kan satu. Tunggal ya menyangga gitu ya. Tunggal satu artinya pendidikan yang disangga oleh satu saka, tiang yang kuat, yaitu budaya yang terdiri dari 6 unsur. Satu, pendidikan dari nilai-nilai Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian dari Dalem Pura Pakualaman yang kedua. Yang ketiga dari pesantren atau NU. Yang keempat dari kemuhammadiyahan. Yang kelima dari sarjana taman siswa. Yang sekarang kurikulum kita itu banyak berkelibat pada taman siswa. Kemudian yang keenam adalah pendidikan modern. Maka pendidikan khas kejogjaan ini upaya untuk tadi memahamkan seluruh rakyat masyarakat wong Yojo akan budaya Jogja dengan paham budayanya, tapi tidak kemudian melepaskan pendidikan modern. Maka tujuannya itu kan jalmo kang utomo, manusia yang utama, pinter tapi juga tetap santun, sopan santun. Otak boleh Amerika, tapi budaya tetap Ameriki gitu ya. Ya, maksudnya seperti itu, jalmo kang utama. Nah, itu caranya salah satu yang disampaikan beliau dan kita laksanakan. Monggo Pak. Lalu apakah ada kendala atau masalah Prof dari upaya-upaya tersebut, Prof? Oh iya, tentu saja ada ya. Apa saja? Iya. Nah, karena apa? Membangkitkan apa ya? Iklim budaya belajar kearifan lokal itu perlu berbagai teknik. Misalnya hambatan tentang akses. Nah, sekarang diatasi dengan cara menggunakan media sosial, dengan digital, kan itu. Pemahaman kata-kata. Nun sewu bukan hanya siswanya ya Pak. Gurunya kadang kalau angel. Misalnya ada kata hamemayu hayu ning bawana, sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti, hamengku hamengkoni, mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi, kemudian pamentanging gendeo pamantenging cipta,
Sawiji greget sengguh ora mingkuh golong gilik karyenak tia sing sasomo. Lah itu istilah-istilah seperti itu yang perlu pemahaman, maka diatasi membuat buku ya. Punya sampai tadi mana? Nah buku yang ini adalah buku induk pendidikan khas Kejogja. Jadi Ini untuk filosofi. untuk semua segmen, gitu? Ya ini untuk induknya. Karena nanti ini diturunkan menjadi buku PKJ di breakdown ke pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Ini sumbernya gitu. Nah, untuk ya sudah ini saja diberi ini menurut penelitian kami, monitoring dan evaluasi tetap ya kepahamannya belum paripurna karena memang tidak mudah untuk memahami konsep filosofis ini ya. Nah, kemudian nun sewu kan tidak semuanya kami dari anggota pendidikan itu kemudian bisa setiap saat. Jadi hambatan personal kita ambil dengan TOT, training of trainer. Ada lagi hambatannya. Walaupun training of trainer sudah disampaikan, tapi trainer tadi juga belum tentu melaksanakan, mengimbaskan pada MGMP-nya kan begitu. Jadi menunggu dari dinas pendidikan atau dinas Dikpora di tingkat provinsi gitu ya. Nah, tetapi tetap kita semangat untuk melaksanakan pendidikan khas Kejogjaan ini dengan berbagai upaya kolaborasi antara Dewan Pendidikan, Dinas, kemudian Bapak Ibu Guru, kemudian PKG, KKG, kemudian MGMP, juga kami terus siaran di RRI dan televisi. Ya, harinya kalau hari itu hari Rabu jam 9, ada yang malam di siaran pendopo tentang PKJ ini. Bagaimana kami berupaya terus membumikan secara personal maupun dengan media publik digital. Menurut saya, Prof. Ini tadi yang disampaikan Prof masalah diseminasi PKJ dan segala macam, ada hambatan di sumber daya. Nah, sejauh ini keterlibatan sistem, pemerintah, parlemen, DPR itu apakah sudah apa ya, memiliki gagasan untuk itu dijadikan, mohon maaf saya sebut kurikulum mungkin, kurikulum yang itu bisa menjadi pelajaran atau mata pelajaran pokok, jadi tidak hanya integral. Apakah sudah sampai ke situ, Pak? Saya jadi nanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Karena sudah sampai ke beberapa waktu dulu saya memang menyajikan ini di depan Kanjeng Gusti Ratu Mas, beliau kan DPD di itu gedung DPR di Semaki itu lah. Saya menyajikan PKJ ini, dan ini kemudian didukung, kemudian rumah budaya yang didukung oleh UNJ implementasi PKJ itu di SMA Negeri 2 Aglik ya itu, yang kemarin diresmikan oleh GKR Ratu Mas juga itu, kemudian dihadiri oleh Kepala Sekolah DIY dan mendapatkan hadiah gamelan dan tanah tuh gitu. Nah kemudian upaya yang lain memang kami berusaha untuk berkolaborasi tadi. Tetapi sejauh ini yang kolaborasi masih antara lain perguruan tinggi yang terlibat UNJ, UAJY, kemudian Sarwi, kemudian UII begitu yang terlibat langsung, UGM, karena memang anggota dewan itu diambil dari perwakilan-perwakilan itu. Kemudian kami mentraining dari anggota MGMP begitu. Kemudian sejauh ini memang DPR mendukung. Waktu itu kami juga pernah presentasi bahwa ini didukung. Kemudian melahirkan imbauan atau instruksi dengan garis dalam bahwa ini dilaksanakan di sekolah, tapi sifatnya hidden kurikulum, bukan mata pelajaran, tetapi bagaimana mengintegrasikan PKJ di dalam mata pelajaran supaya mereka paham akan budaya. Nah, kalau besok ditindaklanjuti dengan workshop itu saya punya RPP-nya, misalnya begini. Sangkan paraning dumadi itu diajarkan bagaimana
jangan diajarkan secara apa ya vulgar begitu, tapi masukkan di mata pelajaran agama gitu, karena itu terkait dengan agama. Misalnya baju takwa gitu ya, nah masukkan di agama. Nah kalau misalnya sekarang ini pelajarannya misalnya ada Karyana Tyasing Sasomo, itu kan paradigmanya PKJ, itu masukkan di bahasa Jawa. Kita pernah mendengar tembang Nulado lagu Tomo, itu kan terakhirnya adalah Hamemangun Karyana Tyasing Sasomo gitu ya. Nah itu dimasukkan bahasa Jawa. Nanti misalnya tentang perjanjian Giyanti, Jatisari sampai di Ambar Ketawang, masuk dari Keraton Kilen dan seterusnya Dulang Kemis Pahing itu. Nah itu dimasukkan pelajaran sejarah kan gitu. Kalau nanti terkaitan dengan Among Tani Dagang Layar itu kan sistem perekonomian Ngayogyakarta. Among Tani Dagang Layar masukkan di pelajaran ekonomi kan begitu. Nah jadi semua pelajaran itu bisa dimasuki, dan kebetulan sudah kami buat dari nilai-nilai tadi, Widya Saka Tunggal itu digabungkan, di breakdown menjadi banyak nilai, kemudian sudah kami ponto-ponto. Mana untuk pendidikan dasar, kemudian SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian sudah dimasukkan indikator-indikatornya begitu. Nah, dengan demikian maka mereka bisa memasukkan nilai-nilai itu dalam mengintegrasikan dengan mata pelajaran gitu. Nah, apalagi misalnya ekologi misalnya tadi Jogja dikapit dengan 4 sungai misalnya. Kemudian planologi, tata kota, diharapkan semua mata pelajaran atau ini ya nun saya pinter-pinter guru nggih Pak Tony. Kalau gurunya cerdas gitu kayak bisa memasukkan ini masuk sini, ini masuk nih, sehingga saya itu membuat pemetaan. Kalau PMP itu bisa masuki muat apa saja, PS apa saja, sejarah apa saja, fisika apa saja, biologi apa saja gitu. Ada pemetaannya gitu. Itu antara lain. Wah, diskusi yang sangat menarik ini Prof, terkait implementasi ya Prof dari PKJ itu sendiri ke dalam mungkin pendidikan di sekolah. Dan kami juga melaksanakan berbagai upaya lomba toh, Pak. Kan pernah juara di sini ya? Ya, yang juara 2 yang ngajeni itu ya. Nah, itu lomba dalam bentuk digital, video tentang pelaksanaan PKJ. Kemudian dari SD sampai SMA ada penghargaan namanya Anugerah Kencana Widya Sambega Budaya, itu sudah 2 kali ya. Anugerah Kencana itu yang paling baik, Kencana Widya itu pendidikan, Sambega itu pinunjul gitu ya, budaya Kencana Widya Sambega Budaya. Jadi anugerah terbaik bagi mereka yang unggul dalam pelaksanaan budaya. Dan juga ada ngajen itu sebagai salah satu ekspresi PKJ. Kebetulan ngajen itu yang membuat saya. Dulu saya membuatnya bukan ngajen, dulu namanya sebelum itu saya membuat, karena dulu saya itu diminta untuk mengisi pengenalan budaya Yogyakarta untuk mahasiswa non Jawa gitu. Nah dulu saya hanya Ngapurancang, nuwun sewu, matur nuwun inggih. Kemudian sekarang dikemas dalam bentuk ngajeni yang berarti menghormati orang lain, singkatan dari Ngapurancang, jempol, nuwun sewu, matur nuwun, dari langkung nyun pangapunten monggo inggih itu. Ya itu yang sudah ada di video-video itu. Nah, rekaman dari TK sampai perguruan tinggi sampai umum. Nah, begitu. Antara lain dalam upaya membumikan tentang budaya Yogyakarta melalui PKJ.
Tentunya kalau misalnya ada perlombaan atau event-event seperti itu, anak-anak akan semakin semakin tertarik kreatif. ya, semakin kreatif Iya. dan tertarik Iya, untuk iya, betul, mengikuti itu ya, Iya, Prof. iya, Jadi iya. semakin mengenal juga Prof terkait PKJ itu Dan hasilnya sendiri. kadang-kala lebih dari ekspektasi. Iya. Tidak terduga. Betul. Anak-anak sekarang itu diberikan romantik sedikit saja tentang teknologi digital sudah langsung jalan gitu. Nah, Kreativitas. dan saya dengan partner saya di UNY itu di Fakultas Ilmu Sosial Nggih. dan di FBSB itu PKJ menjadi salah satu mata kuliah fakultatif. Dan saya punya rekaman sekitar 57 video nilai. Jadi mahasiswa itu kami kuliahi PKJ, kemudian setiap nilai itu kita sebar ke lapangan supaya dia membuat video. Fakultatif itu sama dengan MKDU bukan? Bukan, kalau Beda PKJ itu kan umum, ya, Umum. seluruh Fakultas dapat. ya, tapi kalau fakultas itu pilihan aja. Pilihan. Ya, dulu kan ada MBKM. Jadi mahasiswa itu membuat, wah, ada yang di keraton, ada yang di pantai, ada yang di Candi Prambanan, kreatif. Ada yang di Kaliurang, Merapi dan seterusnya. Setiap nilai itu satu video, gitu. Setiap nilai satu video. Benar. Baik, Prof. Iya. Baik. Kalau itu tadi adalah implementasi Iya. PKJ yang akan Iya. mungkin juga diimplementasikan ke orang tua, masyarakat luas dan lain sebagainya. Kami juga ingin melihat Pak Tony, Iya. bagaimana sih Pak Tony para siswa itu memahami atau bagaimana sih kondisi pemahaman siswa terkait keistimewaan Jogja itu sendiri dari yang Pak Tony bisa ini. Pak, baik, Mbak Diska. Jadi yang terjadi di lapangan memang tadi sudah disampaikan Prof bahwa itu guru harus kreatif kan. Karena begini, sejarah untuk mata pelajaran sejarah yang saya sampaikan di kelas memang tidak ada materi tentang keistimewaan karena saking panjangnya sejarah Indonesia itu dari kelas 10 sampai kelas 12 sehingga di setiap kelas jenjang itu harus bisa-bisanya kita memang mengintegralkan itu. Jadi ketika contoh ketika saya menyampaikan di semester 1 ya, semester 1 kan bicara tentang peradaban manusia awal gitu ya, saya harus bisa menyisipkan tentang bagaimana sekarang sedang di trendingnya geopark, bahwa itu bagian dari Gunung Purba dan segala macam, itu saya sampaikan. Kalau sudah masuk ke Kesultanan segala macam, oke. Di situ kita fokus di entah Kesultanan Mataram atau Kesultanan Yogyakarta. Nah, jadi cuma bisa memasukkan seperti karena buku paket yang kita terima itu kan dari Jakarta. Nah, sehingga harus bisa-bisanya kita memasukkan itu. Peristiwa 1 Maret, masa revolusi fisik, tadi kemudian ibu kota pindah ke Jakarta sampai Ngarso dalam 9 menyumbangkan 8 juta gulden dan memberikan logistik menghidupi pemerintah gitu selama di Jogja. Ya itu tidak ada di buku tapi kita harus sampaikan. Nah biasanya bagi saya soal hal-hal yang keistimewaan itu lebih kepada penugasan. Jadi disampaikan, kurikulum tetap kita sampaikan berdasarkan buku paket, hal-hal yang istimewa, karena saya juga merasa diamanati lah sebagai koordinator guru sejarah itu ya, dan komunikasi saya dengan Panirada, dengan Dinas Kebudayaan, dengan tokoh-tokoh budaya Jogja, sepertinya kok memang ini gitu, makanya saya tadi semangat sekali. Kenapa nggak dibuat kurikulum murni aja, Dok? Prof itu loh kan, saya pinginnya tuh biar kita tuh jadi ada kurikulum khusus, memang khusus keistimewaan tuh ke Yogyakartaan. Bukan kita terus merasa diganggu dengan adanya itu, enggak. Saya senang dan saya senang mengajarkan tentang sejarah keistimewaan itu karena ya memang saya melihat ya Jogja itu kan pagar terakhir ya, Kesultanan yang masih berdiri punya aura cukup besar. Harus tetap kita jaga ini. Keraton ini harus kita jaga ini, keraton dan segalanya. Karena ya simbol Nusantara ada di situ sekarang. Ada di situ. Sejarah filosofinya ada. Jadi itu Mbak Diska yang di itu ada kesulitan dan mungkin memang masih sebagian besar guru itu yang saya kenal ya
tidak memiliki kesempatan menyampaikan itu. Jadi ya itu dibutuhkan guru yang memiliki apa ya, menurut saya kreativitas. Pinter akrobatik. Serius? Iya. Leres, Pak. Akrobatik. Pinter akrobatik. Itu harus kita masukkan segala macam. Nah itulah jadinya. Setiap hari saya baca koran, saya tunjukkan ya berhubungan dia entah keistimewaan atau apa itu. Saya sampaikan ke anak biar tetap inilah, tetap apa diingatkan anak biar tetap memahami, menyadari dia tuh berada di mana, di tempat yang sangat istimewa ini. Betul. Itu mungkin Iya. dari saya. Sepertinya akan sangat menarik ya Pak, dimulai misalnya mungkin dari saat masih jadi mahasiswa, kami para calon guru itu sudah dibekali dengan pendidikan itu tadi khas ya. Jogja. Fakultatif itu bagus sekali itu. Jadinya kami mungkin dalam memasukkan itu tadi bisa menjadi lebih terinspirasi ya Pak, kayak lebih dalam memasukkan implementasi PKJ ke dalam, misalnya kalau saya kan BK ya Pak. Bagaimana ya, apa mungkin bisa dari konselingnya atau saat bimbingan di kelas seperti itu, mungkin saya jadi terinspirasi nih Prof. Mungkin nanti saya akan memasukkan core value dan core belief yang tadi akan sudah Prof sampaikan seperti itu Prof. Tadi juga pada awal perbincangan kita, Prof juga sudah sedikit menyinggung tentang UNESCO yang menetapkan sumbu filosofi Yogyakarta. Nah itu saya baru mendengar ini Prof. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Prof. Apalagi mungkin anak-anak kita ataupun mungkin yang lain juga belum mengetahui itu Prof. Yang paling penting itu penyadaran bahwa pendidikan khas kejogjaan atau budaya itu penting, dan mereka merasa bagaimana itu bisa menghiasi dalam kehidupannya. Karena kalau tidak merasa kesadaran penting, tidak mau belajar. Intinya bagaimana orang itu tetap berbudaya dalam keadaan pinter sak kaya njero langit ya. Sanajan pinter iki sundul ngawiyat njero langit, tapi tetap budayanya membumi yang penting itu. Kalau jalan kang utama itu. Nah, kalau kembali ke sumbu filosofis itu kan terjemahan dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang kemudian disebut sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asalnya dari mana? Paraning dumadi itu manusia akan kembali kemana. Jadi manusia dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Pada tahun 1755 membuat bangunan seperti itu nggih Pak Tony, kan sudah wawasannya luar biasa. Betul. Futuritisnya luar biasa. Panggung Kerapiak atau di situ kadang disebut kandang menjangannya Jogja ya. Nah, itu memang dulu untuk berburu. Ya, untuk berburu, untuk menambatkan buruan gitu ya. Tapi itu merupakan titik awal dari kata tadi sumbu filosofis sangkan paraning dumadi. Maka di situ itu lambang dari Gua Garbo atau rahim ya. Maka di situ desanya Pamijen. Mijen itu artinya membuahi. Jadi kalau manungso andon asmoro nyawiji ing rasa jati sejati ning rasa jalu tanapi wanita satemah babar kama awarni seta saking bapa miwah kama awarni rekta saking rena nyawiji Gua Garbo dadi pratima tata jalma kang minangka rengganing balwisma. Sampeyan mesti radong to. Saya nyangkut di ini Pak, nyangkut. Saya nyangkut. Apa itu Prof? Generasi milenial itu. Apa ini Prof artinya? Nah, ketika manusia itu sedang berolah asmara, dia akan menanamkan wijinya atau komonya ya, dalam rahim. Nah, itulah permulaan dari Pamijen gitu ya. Nah, kemudian
kalau nanti sudah lewat di situ tadi Pak Tony mengatakan mengapa wit asem gitu ya. Kemudian ini agak sampai nanti kalau ini kan dari Panggung Krapia sampai di Keraton itu Sangkan. Nah di situ asem gini. Ya, kalau orang misalnya dari lahir cenger uwek nih kalau tembang Jawa rak mijil nggih Pak nggih. Nah, terus kinanti terus dadi wong enom maka tadi asem itu godhonge winastan sinom. Nah, ya, sinom mon tanduri wit gayam wong ayem sing neng semake wit asem wong enom sing neng semake. Maka jadi orang itu yang mengenakkan hati karya tiasing sasomo tadi gitu. Nah kemudian itu jalan ke utara kemudian nanti ada pelengkung. Ya, yang sekarang ditutup itu ya itu kan sudah masuki setelah agak mau dewasa gitu ya. Nah masuk di alun-alun maka di sana ada wit pakel. Kuweni pakel itu akil balik. Kuweni tegese wani, mempunyai keberanian. Maka di alun-alun itu ada 5 jalan tuh lambanging Ponco Hindriyo. Ponco Hindriyo ya. Di situ ada beringin-beringin juga yang merupakan perlambang manunggaling kawula Gusti. Kemudian setelah masuk nanti di keraton ini ada jalan Pamengkangan. Pemengkangan itu artinya iso mengkang. Mengkangkang. Nah, artinya sudah dewasa. Nah, di sini ada pohon mangga gitu yang bunganya itu berwarna merah dan berwarna putih. Nah, itu sebagai lambang kama pria dan kama wanita. Asmarandono atau sudah masuk itu? Kalau ini sudah masuk di dunia asmara ini nantangnya Asmarandono. Iya, Asmarandono. Asmarandono nanti kalau gambo ya jadi gambo terus jadi dandang gula memanis lan sak banjuri gitu ya. Nah, situ ada sekolah dan ada tempat untuk menanak apa ya pusat gizinya di keraton gitu ya. Nah, di situ merupakan bahwa orang setelah mulai dewasa kemudian itu perlu pemenuhan gizi untuk menghadapi masa-masa kedewasaannya seperti seorang gadis maupun seorang pria. Nah ini dari lahir sampai dewasa. Lahir saka ngendi itu karena utusan dari dawuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu namanya Sangkan. Nah kalau Paran itu dari Tugu Golong Gilik menuju ke keraton. Nah kalau Paran itu artinya menuju ke arah akhirat. Ya. Maka kalau tembang wis Mas Kumambang sudah antara dunia dengan akhirat itu sudah miras. Yen mau nek asmara ya Pak, dandang gula kah mikir donya. Nek Mas Kumambang wis rada ragu-ragu. Mikir akhirat ning donya ya bisa penting. Bar iki lagi mengke lagi ndurma kan. Lagi rada ngkur ke donya lah. Nah, terus lagi pangkur. Untuknya ora penting. Lagi megat terus lagi pocong. Nah, esti pegat terus lagi pocong. Nah, sampean tahu desanya Wetan Tugu itu namanya apa? Belum tahu, Prof. Wetan. Wetan Tugu sing napa? Gondolayu. Itu karena itu orang mau menuju ke keraton dalam artinya ke akhirat, ke alam baka. Nah, dengan golong gilik ginolong gilik geleking tekad dengan bertindak jalannya jalan margo apa itu? Margo Utomo. Tumindak sing kanthi utama dulu jalan Mangkubumi. Dan baratnya namanya Pingit. Nah, apa? Nek arep neng akhirat mlaku dalan sing utama kanthi mingit telung perkara. Memingit itu ngendaleni nafsu. Apa yang dikendalikan? Ya, amarah, aluamah, supiyah gitu. Nah ke selatan ada gangguan yang pertama yaitu gangguan supiyah itu ya, supiyah itu nafsu. Nah, yaitu memang kalau Jogja itu memberikan nama ini guyon ya Pak ya. Memberikan nama itu berdasarkan maknanya. Pak Tony apa sebabnya disebut Mbugisan?
Pasukan Bugis. Pasukan Yang jadi Laskar Bugis. ya. Jumlahe piro? 40, lore desane 40-an. Nggih. Kuwi tanggung. Kudune 100 apa piro? Lore desane Ketanggungan. Gitu. Sapa tembunge Wirabreja? Desane Wirabrajan. Wetane ana Kretek Serangan, marga ana prajurit papat diserang londo. Orang nggawa gaman pengen nyilih gaman, basa kamane nyilih napa? Ngampil, mula desane kae ngampilan ngetan kae. Ya toh? Prajurit papat mlaku ngetan ketemu wong papat liyane. Wong papat kepethuk wong papat liyane desane pathuk. Oh. Lah nek arep perang gamane kudu diwenehi racun. Nggih. Racune basa Jawa jenenge upas. Kula desane ngupasan. Nah, mlayu ngalor genderane kitir-kitir desane kemetiran. Mlayu ngalor menggok ngetan kuwi ana stasiun kidule dhisik ana pasar nggo dodol kembang kuwi jenenge Sasrawijayan. Sarkem. Lah kuwi gangguan yang pertama. Sasrawijayan. Lah nek wong desa ana harta tahta wanita to. Lah nek wong kuwi mau dadi mengko dadi wanita tahta harta. Dadi konsepnya wong Islam karo wong Hindu ki beda gitu. Nah, gangguan pertama kuwi supiyah tadi. Supiyah itu nafsu seks dilambangke nek wayange Sarpa Kenaka. Oh, Sarpa Kenaka. Sarpa Kenaka ki buta raksasa. Ikinya adiknya Rahwana itu. Ya, adiknya Rahwana. Kuwi bojone 6, buta kabeh. Dasamuka. Wis ngoyak-oyak Lesmana, isih pengin tambah siji meneh. Jadi dilambangkan itu. Nah, terus ngidul nang dalan Maliyabara, tegese wali sing bebara. Jadi memberikan pencerahan. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan wong urip kudu hurup, yaitu dengan memberikan pencerahan dengan ilmunya. Ya, mangkana yuridud dunya fa alaihi bil ilmi, mangkana yuridul akhirata fa alaihi bil ilmi, wa mangkana yuriduhuma fa alaihi bil ilmi, dengan pencerahan ilmu supaya uripe dunya kepenak, akhirat kepenak, lan loro-lorone nggih kepenak. Terus ke selatan godaan berikutnya adalah tahta, itu dilambangkan di kepatian. Betul. Itu godaan tahta. Jadi wanita dulu ya, wanita tahta ya. Harta. Nah, setelah selatan kemudian jalan Margo Mulya. Bisa mengatasi supiyah, mengatasi tata uripe mulya. Nah, ning aja seneng dhisik isi ana godaan pertama lagi. Ada. Harta, yaitu pasar Bringharjo gitu. Untuk pejuang-pejuang wanita di sana untuk ekonomi itu memang di pasar Bringharjo. Yang bapak-bapak iki wae perlune Pak nang pasar iki. Nah, ibu-ibu kacara nganggo setengah le ngenyang muter nanti kesel. Pejuang-pejuang ekonomi. Nggih. Nah, terus di situ ada titik nol. Nah, itu lambangnya dari 4 nafsu tadi. Nah, tadi apa saja? Amarah, kemudian alwamah, supiyah, mutmainah yang bagus. Nah, setelah dari T0 tadi ke selatan namanya Jalan Pangurahan. Dulu itu kalau mau protes pada raja itu dengan cara PP, yaitu dengan cara duduk di antara 2 pohon beringin. Kalau sudah selesai ya diurak. Diurak itu artinya disuruh pergi. Tapi makna yang lain kalau tidak bisa mengatasi nafsu tadi menjadi wong uraan. Uraan, maka masuklah di alun-alun tadi. Nah, ada namanya Dewondaru lan Jonondaru. Nah, Dewondaru itu yang barat. Itu ada beringin, terus masuk ada pintunya kecil yang lurus ke masjid. Ya, masjid Kauman. Ya. Dulu di gapuranya digambari waloh. Supaya orang bisa ngomong Allah. Ya. Syahadaten menjadi sekaten. Bismillah menjadi
semelah. Semelah. Gubek sotu ndedor gabi dudak sodor. Nah, Allah dadi waloh. Nah, ketika imamnya mau sholat sawu suku vakum, imamnya njaluk sawu. Nah, masjidnya tamburi sawu kabeh kae. Sawu kecil, sawu. Nah, ketika itu yang ke barat. Tapi kalau ke timur, itu lambang yang tidak baik. Dengan melakukan molimo, main, maling, madat, minun, medok, apa sih ini? Campur molimo. Yang molimo itu singkatannya apa ya? Scientific approach ya molimo. Iya toh? Ya, mengamati, menanya, mencari informasi, mengasosiasi dan mempresentasi ya molimo. Madep mantep mangan melu moratua ya molimo. Pokoknya tambahi mau 17 ya. Madep mantep mangan melu moratua muni mantu mesa-mesa. Moratua marah-marah mantu minggat. Moratua mati mantu mulih maneh. Mantu mulih maneh mendem, mari mendem melu marisi mali mudar ya. Membuh papira. Nah, jangan melakukan molimo supaya uripe ra rusak gitu. Nah, sebabnya ngrusakake wong main, maling, madat tau. Madat itu narkoba. Medok. Terus minum. Lotse. Aja urip ndak uripe rusak ya toh. Aja lotse ndak uripe rugi. Ya, merugikan keluarga. Nggo bayar SPP Bang. Nggo golek ekonomi malah tinggu ngono. Lah aja minum ndak uripe ru apa ini? Rusak rugi. Rusak karena rugi. Nah, setelah itu jika telah mati gak cepat masuk keraton, maka namanya bangsal Sri Manganti. Itu perlambang alam barzah. Sri artinya lama, Manganti menunggu yang waktu yang lama, itu hari kiamat. Kemudian pada saat pembangkitan di Oro-Oro Mangsar dilambangkan di pagelaran. Kemudian di sana ada namanya bangsal Trajumas. Trajumas tahu Mas ya? Lo Traju tahu nggak? Gak tahu Bro. Traju itu timbangan. Timbangan. Mas itu ya mas. Maka keadilan Tuhan itu yang dilambangkan di situ sebagai seorang raja. Itu raja itu utusan Tuhan itu keadilannya seperti timbangan emas, walaupun seperempat gramnya tetap ketok gitu. Maka raja itu harus punya somohito, artinya adil. Darmohito berderma, kemudian sorohito cerdas, tanuhito pengorbanan. Jadi raja harus punya empat sifat: darmohito, somohito, tanuhito, sorohito. Nah, somo itu yang adil, lambangnya Trajumas. Nah, bangsal itu di keraton yang tidak ada temboknya gini terbuka. Tapi kalau tertutup namanya gedong. Nah, di situ nanti juga ada berbagai tanaman, ada jambu dersono, kemudian ada sawo kecik, tumindak pecing sing bisa tinulat sing dersono, maksudnya begitu. Nah, kemudian kalau sudah diakili, masuklah di alam kelanggengan. Di sana ada namanya Gedong Proboyeksa. Gedong Proboyeksa itu artinya Gusti sing Murbahami Seksa masuk pada alam yang terakhir, alam keabadian. Maka di sana ada Kiai Wiji. Kiai Wiji Lentera yang hidup dari 1755 sampai sekarang belum pernah mati. Dan itu dibuka sekali bagi para abdi dalem ketika ada sowan caos ketika Rioyo. Itu boleh melihat untuk mengingatkan bahwa suatu saat kita akan ke alam keabadian. Itu boleh dilihat oleh masyarakat umum? Boleh, tapi yang sekali tadi. Pas Idul Fitri ya? Ya, itu bagi abdi dalem. Oh, bagi abdi dalem saja. Tapi kalau yang tadi Sri Manganti ya itu kan papan tempat wisata. Ya, yang Gedong Proboyeksa tidak, boleh saya juga abdi dalem, sehingga di sana itu nek wong ngomong obah sembah. Artinya mau
berubah tempat itu ya nyembah dulu, mau gerak nyembah dulu. Nek awake dhewe nang desa ubah mamah ya Pak ya. Nek kono ubah sembah. Ya gitu. Nah, kemudian masuklah di alam keabadian. Jadi sumbu filosofi yang telah diterima di 18 September tahun 2023 tadi, pemikiran cerdas Pangeran Mangkubumi atau ngarso dalem, sampean dalem, ingkang sinuwun, Sisulutan Hamengkubuwana, Senopati Ngaloga, Abdurrahim Saidin Prantogomo, Kawipola ingkang jumeneng kaping sepisan. Kalian ono Mbak? Panjang sekali, Prof. Nah, gelarnya macam begitu ya. Kalau tadi ngarsot dalem, sampean dalem, ingkang sinuwun, Sisulutan Hamengkubuwana, Senopati Ngaloga Abdurrahim Saidin Prantogomo, Kalifatullah ingkang jumeneng kaping sepisan. Tahun 1755 sudah memikirkan tentang lambang sangkan paraning dumadi dalam bentuk bangunan yang filosofis seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Kalau misalnya dihitung-hitung berarti sudah hampir 2 abad ya, Prof ya. Sudah lebih dari 2 abad ya, Prof ya, malah ya, Prof. Pemikiran bukan jelas begitu tidak hanya itu. Di Hamumaya Yubenowen itu juga sangat cerdas futuristik. Dan masih bisa maksudnya masih bisa kita aplikasikan di era modern ini ya, Prof. Iya, Hamumaya yang bawahnya itu ekspertnya namanya Tri Setyo Broto. Tri itu 3, Setyo itu kesetiaan, Broto itu Dharma. Ya, karena Dharma Bakti yang setia. Yang pertama, Rahayuning Bawana Kapurba Waskitaning manungsa. Bahwa dunia ini ditentukan oleh orang pintar, betul? Itu dipikir 1755. Sekarang sudah terjadi. Bahkan itu mengilhami UUD 45 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hamumaya Bono menjaga ketertiban kedamaian dunia, ya, alinea keempat. Nah, itu dibuat 1945, UUD 45. Jogja sudah ada 1755. 200 tahun sebelumnya. Yang kedua, Dharmaning Satriya Akarya Raharjaning Negara. Bahwa semua orang itu harus membaktikan dirinya demi kemakmuran negara. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kula guru, guru, Pak Guru, Pak Guru. Kemudian petani, buruh, DPR, pemerintah. Mestinya semuanya seperti itu. Dibuat 1755. John F. Kennedy itu pidato tahun 1961. Jangan engkau tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi apa yang dapat engkau persembahkan kepada negaramu. Tahun 1961. Jadi 206 tahun sebelumnya Jogja sudah berpikir itu. Yang ketiga, Rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane. Itu human right atau hak asasi manusia. Dibuat di Paris Desember 1948. Jogja sudah ada 1755. Di pemikiran 200 tahun lebih sebelum dunia itu sudah dipikirkan di Jogja. Itu salah satu mengapa Jogja istimewa. Itu. Baik, Prof. Wah, ini betul-betul memberikan pengetahuan baru kepada saya sendiri, Prof. Karena sudah banyak tercerahkan. Iya, sudah banyak tercerahkan karena ya jarang kami dengar, Prof, tentang cerita-cerita ini, Prof. Lalu mungkin Pak Tony ingin menambahkan mungkin dari sudut pandang Pak Tony tadi tentang sumbu filosofis dan lain sebagainya. Kalau dari POV guru sejarah ini bagaimana, Pak? Ya, kalau saya sih melihatnya yang pertama tentunya ruh ya. Jadi ruh keistimewaan itu memang tetap satu sumbu filosofi. Yang kedua, menanggapi kenapa UNESCO sampai memberikan predikat warisan dunia, artinya dunia mengakui. Dunia mengakui, dan itu kan sebetulnya menjadi beban bagi saya sebagai guru sejarah, sebagai orang Jogja, sebagai orang Indonesia, itu bagaimana membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa World Heritage tidak hanya sekedar
predikat, tapi ya itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan sebagai orang Jogja, untuk ya ini amanat berat jadinya gitu loh, amanat berat kita dijadikan itu. Mungkin itu sih kalau saya melihat. Boleh dibaca di buku terbitan Dinas Kebudayaan, judulnya Yogyakarta City of Philosophy. Kemarin saya sudah kirim tuh. Oh gitu, ya. Profil City of Ya, Philosophy gitu. ya itu salah satu bahan yang diajukan untuk mengajukan heritage seperti ini. Itu perjuangan Warisan lama dunia, gitu. ya, Gitu. zamannya Pak Umar itu. Dari Pak Umar Baik, disput. Iya. Laras. Baik Prof, nanti akan kami baca Prof. Amin, nggih, nggih, nggih. Baik Prof, tidak terasa Prof sudah hampir 1,5 jam kita Saya maunya terus ini lama. Iya, sebenarnya masih banyak hal Banyak menarik, menarik tapi sekali. memang Alhamdulillah. karena durasinya memang terbatas nggih Prof. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Prof, apa harapan atau pesan dari Prof dan juga Pak Tony agar keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta bisa diketahui atau bisa diuri-uri oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jogja dan juga masyarakat luas, begitu Prof? Harapannya dalam sebuah tembang saja. Oh, Ya. baik Prof. Wah, Karena ini masyarakat Bantil yang pernah Jogja Istimewa. Saya pernah membuat lirik Jogja Istimewa dalam arti PKJ. Nggih. Mohon izin ya Mas Darboy, saya membuat lirik Jogja Istimewa. Sebenarnya ada musiknya, tapi supaya jelas dulu, pendidikan khas Jogja memang sangat istimewa. Dene tujuane jalma kang utama, trilogine ingkang kinarya, dasar filosofi, hamemayu hayu ning bawana iku sing utama. Bunga tenan rasane duweni PKJ, tak tindakake kanthi jiwa satriya. Kowe siji-sijine ing Jogja kanthi PKJ, jiwa Jogja dasar budaya, ngajeni solah bawane PKJ tansaya jaya ing tlatah Ngayogyakarta, merasuk ke dalam jiwa raga PKJ jen istimewa. Harapannya merasuk ke dalam jiwa raga PKJ jen istimewa. wah luar biasa sekali Prof ini. Ya. Mungkin nanti bisa Nanti ditampilkan Prof, oke. ini, Prof. Liriknya biar juga lirik. bisa diketahui oleh iya. siswa-siswa kami dan Lagunya sudah ada ya. Iya. Lagunya sudah ada. Lagunya sudah Eh, familiar ya, gitu sudah. harapannya merasuk ke dalam jiwa raga dan Jogja memang istimewa. Baik, terima kasih Prof. Ji. Mungkin untuk Pak Tony bisa Sebetulnya menyampaikan. saya sih sudah cukup terpuaskan ini closingnya dari Prof itu. Ya saya hanya berharap aja mungkin ya, mungkin kalau bisa secepatnya sih, saya tetap berharap Prof, itu kurikulum ke sekolah itu bisa diresmikan menjadi kurikulum tetap keistimewaan. Jadi ya kita harus berani lah, bahwa Jogja sudah istimewa ya, kurikulumnya juga harus istimewa, dan paling enggak itu sudah bisa masuk ke sekolah dari tingkat mungkin PAUD, TK sampai perguruan tinggi, sudah orang harus Terima kasih, Pak. mempelajari. Jadi saya sangat mendukung upaya Pernat dari sebagai anggota Dewan Pendidikan, sebagai budayawan, dan mungkin pastinya beliau ya sosok yang sangat memperjuangkan keistimewaan Jogja begitu. Terima kasih itu aja. Baik. Suatu saat mungkin perlu nguncai tembang ini. Trilogi itu apa? Filosofi. Hamayaning bawono. Betul. Satrio kan singkatan. Jiwa satria penjaga Laras, satrio gitu. Kemudian ngajeni ngapurancang sampai sewu. Itu harus Dan yang lain. Baik, terima kasih Prof dan Pak Tony. Ya. Sedulur Sabah, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekedar status atau sejarah yang tercatat di dalam buku, namun merupakan kekayaan budaya yang perlu terus dilestari kembangkan agar kebudayaan tidak berhenti sebagai warisan saja, tetapi tumbuh menjadi kekuatan yang memberi arah dan kemajuan. Dari suatu ungkapan Jawa disebutkan,
kuncoroning bangsa gumantung luhuring budaya. Kejayaan suatu bangsa bergantung pada keluruhan keluhuran budayanya. Baleni wae. Baik, Prof. Kuncaraning bangsa gumantung luhuring budaya. Baik, Prof. Kuncaraning bangsa gumantung luhuring budaya. Gumantung luhuring budaya. Yang artinya adalah kejayaan suatu bangsa tergantung pada keluhuran budayanya. Budayanya ya. Baik. Ketika budaya dijaga dengan kesadaran, hidup dalam pendidikan, dan diwariskan dengan penuh makna, di sanalah jati diri bangsa menemukan pijakannya. Semoga nilai-nilai yang kita dengarkan hari ini terkait kebudayaan tidak hanya dikagumi, tetapi juga dirawat bersama agar tetap hidup, relevan, dan menerangi langkah generasi hari ini dan yang akan datang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Suwarno dan Pak Tony atas waktu dan juga ilmu yang sudah dibagikan. Semoga perbincangan hari ini dapat bermakna dan membawa manfaat bagi sedulur Sabah semuanya. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di episode Sabah Suswaro berikutnya untuk kita belajar bersama dan memaknai lebih dalam. Rahayu. Rahayu.